Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bertemu dengan pelajaran administrasi sistem jaringan. Ya, di sini saya akan menjelaskan bab pertama yaitu kontrol panel hosting. Sebelumnya, mungkin ada di antara kalian yang udah pernah mendengar kata hosting dan sebuah website. Jadi hosting itu identik dengan sebuah website. Hosting adalah tempat atau jasa internet untuk membuat halaman website yang telah Anda buat untuk menjadi online. Jadi biar dapat diakses oleh orang lain. Jika kalian sudah mempunyai coding website, nah supaya bisa diakses dengan orang lain, kita harus membeli hosting di perusahaan penyedia layanan hosting. Jadi coding kita itu diupload. Jadi hosting adalah jasa layanan internet yang menyediakan sumber daya server-server untuk disewakan. Yang menyediakan siapa? Yaitu perusahaan penyedia layanan hosting. Contohnya ada Indowebster, Rumah Web Indonesia, dan masih banyak lagi di Indonesia. Informasi yang ditempatkan di hosting itu adalah berupa HTTP, FTP, email, atau DNS. Selanjutnya, kontrol panel hosting. Hosting dan kontrol panel hosting itu berbeda tapi berhubungan. Jadi kita bisa melakukan hosting di dalam kontrol panel ini. Biasanya jika kita membeli layanan hosting di provider penyedia hosting itu, dari provider sudah menyediakan kontrol panel. Jadi kita yang memasang website itu tinggal mengakses kontrol panelnya yang sudah diberikan akunnya oleh penyedia hosting, kemudian mengupload file-file website kita. Kontrol panel hosting adalah alat yang memungkinkan kita mengelola semua aspek layanan hosting. Dapat melakukan sebagian besar proses admin sistem yang kompleks yang hanya dapat dilakukan dengan beberapa klik karena tampilannya sudah grafis ya. Ada beberapa jenis layanan hosting, yaitu share hosting, VPS atau virtual dedicated server, dan colocation server. Yang pertama, share hosting. Share hosting itu adalah satu server yang digunakan untuk menghosting bersama-sama dengan pengguna lain. Jadi dibagi-bagi, nggak hanya ada satu domain sebuah web, ada beberapa domain web. Lumayan berat, jadi banyak keuntungannya juga ada kerugiannya. Kerugiannya adalah jika salah satu website itu penggunanya banyak dan memakan kapasitas yang banyak, otomatis server itu menjadi lemot dan berpengaruh terhadap website yang lain menjadi lemot. Nah, keuntungannya adalah bisa mendapatkan layanan hosting dengan harga yang murah. Yang kemudian ada nomor 2 yaitu virtual private server atau VPS, atau dikenal dengan virtual dedicated server. Jadi layanan hostingnya itu divirtualisasi sistem operasinya di satu server. Satu server divirtualisasi dengan beberapa sistem operasi. Nah, masing-masing sistem operasi itu digunakan untuk layanan hosting untuk satu domain website. Kemudian dedicated server. Nah, ini yang paling unggul dibanding layanan yang lain ya. Jadi satu server digunakan untuk satu layanan hosting. Biasanya digunakan oleh perusahaan besar. Penyediaan server ditanggung oleh perusahaan hosting. Selanjutnya yang terakhir ada colocation server, adalah penyewaan tempat untuk meletakkan server yang digunakan untuk hosting. Jadi servernya adalah milik dari pelanggan yang mau membeli layanan hosting. Tips untuk memilih kontrol panel itu yang bagaimana? Yang pertama, pilih yang menggunakan sedikit memori, sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau kita perusahaan yang besar dan membutuhkan akses website yang bisa diakses oleh
ribuan atau bahkan jutaan orang itu pilih yang control panel yang bagus ya. Kemudian user friendly, itu mudah digunakan, mudah diakses. Fitur backup dan keamanan, pastikan control panelnya dan perusahaan penyedia menyediakan fitur backup dan keamanan. Jadi data kita aman karena ada backup rutinan dari perusahaan penyedia hosting dan sedikit biaya. Jenis control panel hosting yang paling populer yaitu cPanel dan Plex. Nah, cPanel dan Plex itu berbayar, tapi juga ada control panel yang open source. Open source itu gratis ya, bisa di-download gratis di internet. Fiturnya hampir sama dengan yang berbayar. Itu contoh logo cPanel dan Plex. Yang pertama cPanel. cPanel adalah control panel hosting yang berbasis Unix atau Linux. Malah website bisa di-admin hosting dengan sangat mudah dan cepat, akses penuh ya. Untuk pengaturan situs website dan administrasi hosting, contohnya membuat database, membuat akun email, autoresponden dan mengatur website. Yang kedua, ini tampilan cPanel ya. Itu bisa dilihat ada file manager, image, sedia juga untuk domain ya, dan domain. Yang kedua ada Plex, adalah control panel hosting yang mirip dengan cPanel. Masih sama juga berbasis web. Misal control panel dalam VPS atau dedicated server yang bisa diinstal. Memungkinkan untuk mengatur ribuan virtual host dalam satu mesin. Secara umum bersama, nah ini tampilannya dari Plex. Fitur-fiturnya yang bersama. Selanjutnya ESP-config ini open source ya, jadi gratis. Cloxo juga open source, cPanel juga open source, Webmin juga open source, HCP Easy Hosting Control. Nah ini open source juga. Nah nanti ini yang akan kita pelajari di kelas 12 ini, misal control panel HCP Easy Hosting Control Panel di sistem operasi Linux. Kemudian yang 8 ada DTC, 9 Interworks, 10 Agentnya. Secara umum, masing-masing control panel ini fungsinya sama untuk memudahkan dalam mengadministrasi website. Oke. Sekarang kalian harus menjawab pertanyaan ini di kolom komentar dengan format nama, kelas, jawaban. Nah, setelah jawabannya, beri hashtag #SMEKALKEREN, hashtag SMK Alamiah. Pertanyaannya adalah 1. Menurut kalian, apa perbedaan hosting dengan control panel hosting? Kedua, apa yang dimaksud website? Terima kasih.